Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini kembali kita diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama sebagai persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Dan karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita mengangkat pujian Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita mengangkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini. Mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
Disilakan duduk kembali dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Allah pemilik kehidupan kami, ini kami Tuhan umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami boleh menikmati persekutuan yang memuliakan Engkau di saat ini. Kami percaya kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang menghadap kekudusan-Mu di dalam doa kami. Kami membawa setiap pengakuan kami atas apa yang sudah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Berbagai kelalaian, kealpaan, kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan. Ketika Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa, kami tidak mampu untuk menunjukkan kehidupan yang mengasihi Allah. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan karyakan, tetapi kami tidak mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering mementingkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kami dan bukan kehendak Tuhan. Kami memperlakukan orang lain dengan tidak adil, menganggap kami yang paling benar, merasa kami yang paling layak mendapatkan dan menikmati berkat Tuhan. Tindakan dan perbuatan kami tidak mencerminkan bagaimana kehidupan orang-orang yang telah mengaku percaya kepadamu. Maka di saat ini, kami mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan diberlakukan dalam kehidupan kami. Dan layakkan kami untuk terus bisa melanjutkan kehidupan dalam karya Allah yang begitu indah. Baharlah kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti hari-hari hidup kami sebelumnya. Ini kami yang berdoa dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyi Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, di saat ini kami umat-Mu telah sedia untuk membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Maka tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk memahami setiap kehendak Tuhan di dalamnya, tetapi juga mau untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kuasai hamba-Mu, kuasai seluruh jemaat Tuhan, agar firman Tuhan ini tidak lalu dengan sia-sia. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagian Alkitab ini. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon carak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon carak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon carak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon carak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon carak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut menyanyi Kasih Bapa. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku.
kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini sebagai persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu boleh beribadah kolom sekalipun tetap di rumah kita masing-masing. Apalagi terang so dengar berita, serta tambah lagi terang saudara-saudara yang positif COVID-19. Pasti so banyak juga orang yang merasa so takut lebih takut mau keluar rumah, kan? Tetapi jangan takut, kuasa Tuhan dinyatakan selama kita tetap mengandalkan Tuhan dan mengikuti setiap aturan yang ada, maka kita pasti akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan di hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Yunus ditulis sesudah zaman pembuangan untuk melawan sikap ketertutupan atau eksklusif dari orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Yunus diutus ke Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, bangsa yang mengalahkan kerajaan Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi. Penduduk kota Niniwe terkenal dengan kejahatan bahkan tindakan yang kejam dan tidak berbelas kasihan kepada orang-orang yang mereka taklukkan. Itu bisa kita bandingkan dengan membaca kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 14 dan ayat 19. Yunus harus bergaul dengan bangsa kafir penyembah berhala. Karena itu dia dipanggil untuk menunjukkan belas kasih Allah bagi Niniwe. Mulanya dia menolak dengan melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Allah menunjukkan kehendaknya dengan adanya angin ribut dan ikan besar. Pasal 4 ayat 1 sampai 11 adalah pasal penutup kitab Yunus, tapi sekaligus puncak dari seluruh berita dalam kitab ini yang membicarakan hubungan Tuhan dengan nabinya. Ayat 1 menggambarkan tanggapan Yunus terhadap apa yang terjadi di pasal 3, yaitu pertobatan Niniwe, dan Tuhan tidak melakukan apa yang dirancangkannya. Hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yunus sama sekali tidak senang dan tidak setuju dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Niniwe. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3, walaupun Yunus tidak senang dan tidak setuju dengan perbuatan Tuhan, tetapi dia tidak melepaskan diri dari Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan, seperti dilakukan juga ketika ia dalam perut ikan. Isi doa Yunus pertama dalam ayat 2, Yunus mengungkapkan bahwa ia sudah tahu dari awal dan memperhitungkan kemungkinan bahwa Tuhan akan menyesal dan tidak akan melakukan apa yang dirancangkannya. Karena itu ia lari ke Tarsis. Tarsis letaknya di pantai barat Spanyol, dan dalam pemahaman dunia saat itu Tarsis adalah tempat yang terjauh dari Niniwe. Jadi Yunus ingin lari sejauh mungkin. Selanjutnya Yunus menjemput 5 sifat Allah. Pengasih, yang dalam bahasa Ibrani Hanun, yang artinya memperdulikan orang lemah dan miskin. Penyayang, bahasa Ibrani Rahum, artinya memelihara manusia seperti ibu kepada anaknya. Panjang sabar, apa? Artinya tidak cepat marah.
berlimpah kasih setia, dan yang menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkannya, yaitu Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus menyebutkan sifat-sifat Allah itu tidak dalam rangka memuji Allah, tapi justru sebaliknya ia mempersalahkan Allah atas sifat-sifatnya itu. Bagi Yunus, kasih Allah hanyalah untuk bangsa Israel saja dan bukan untuk semua bangsa. Terlebih mengingat bagaimana Asyur adalah bangsa yang menaklukkan Israel dan melakukan tindakan yang kejam. Inilah pemahaman eksklusif atau ketertutupan dari Yunus dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Dalam ayat 4, jawaban Tuhan kepada Yunus dalam bentuk pertanyaan. Layakkah engkau marah? Tuhan mau mengajak Yunus untuk memikirkan kembali sikap dan pernyataannya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki supaya Yunus introspeksi diri, dan dia tidak pantas marah atas keputusan Tuhan mengampuni Niniwe. Dia tidak berhak menggugat dan mengatur keputusan Tuhan dalam menentukan kasih-Nya. Ayat 5-9, Yunus meninggalkan kota itu dan menunggu pelaksanaan hukuman Tuhan. Ia mendirikan sebuah pondok tempat bernaung dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Yunus memposisikan diri menjadi penonton untuk menyaksikan apa yang akan terjadi atas Niniwe. Atas penentuan Allah, ayat 6, tumbuhlah pohon jarak. Pohon jarak adalah tanaman liar yang daunnya lebar, berjari antara 7-9 dan berdiameter 10-40 cm. Hal ini mau menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang mengendalikan alam semesta ini. Allah merancangkan hal yang indah dan baik dalam hidup manusia, walaupun terkadang harus melewati berbagai kesukaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pohon jarak itu mati, maka Yunus begitu bersedih. Semua peristiwa ini adalah cara untuk mengajarkan Yunus memahami kuasa dan kasih Allah yang besar. Ayat 10 dan 11, Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang memberikan naungan sehari kepadanya, yang sedikit pun ia tidak berjerih payah untuk pohon itu. Dia tidak menanamnya, menyiramnya, dan menumbuhkannya. Tetapi ia begitu berduka ketika pohon itu mati. Kalau Yunus begitu mengasihi pohon jarak, mengapa Allah tidak boleh mengasihi Niniwe? Kota yang besar dengan penduduk 120.000 orang yang tidak tahu mana yang baik dan yang jahat. Mereka pun memiliki ternak yang sangat banyak. Dalam ayat 11 ini Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi ciptaannya. Tuhan melihat semua ciptaannya berharga, dan ia mau menyelamatkan seluruh ciptaannya agar dapat hidup benar dan menjauhi dosa. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkannya. Allah menyatakan kasih bagi umatnya, tapi juga bangsa-bangsa lain yang mau mendengar firman dan bertobat dari cara hidup yang jahat. Semua ciptaan berharga di mata Tuhan. Kasih setia Allah yang besar juga dinyatakan bagi hamba-hambanya yang dipakainya untuk memberitakan kabar keselamatan terhadap dunia. Seringkali hamba-hamba Tuhan menjadi sangat eksklusif dalam memahami kasih setia Allah. Bahkan sering merasa kita dapat mengendalikan kuasa dan kasih Tuhan. Belajar dari Yunus mengingatkan kita betapa Tuhan memberi ruang pengajaran bagi hambanya. Tuhan bisa pakai apa saja untuk mengajar kita mengenal dan memahami kasih dan kuasa-Nya yang besar, indah dan mulia itu. Jangan pernah meragukan firman Tuhan dan mempertanyakan keputusan Tuhan, karena Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Gereja adalah umat pilihan Allah di masa kini yang terpanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada semua bangsa. Kesaksian gereja jangan dibatasi
atau dipersempit pada komunitas orang-orang seiman saja, tapi juga kepada penganut agama dan kepercayaan lain. Pergumulan yang dihadapi bangsa saat ini antara lain intoleransi beragama, kekerasan dan kejahatan yang terus meningkat, primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan, bahkan juga apa yang sedang terang gumuli bersama saat ini, yaitu COVID-19. Bahkan ada berbagai tindakan-tindakan yang melegalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan masalah-masalah lingkungan hidup. Gereja jangan jadi penonton, tapi hendaklah turut bergumul dan berjuang melawan berbagai pengaruh dosa yang membelenggu manusia. Dan inilah panggilan misi gereja untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia dan menjaga keutuhan ciptaan Allah sehingga dunia ini memuliakan Tuhan. Tetaplah mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar kita mampu melakukannya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bersedia, mari kita memberi sambil menyanyi betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu di dalam doa kami. Tetap bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami bahkan di sepanjang ibadah kami di saat ini. Dan biarlah apa yang boleh tercipta itu berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian, doa, bahkan ketika kami boleh belajar firman, kami terus dibekali, dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami pun akan dimampukan untuk mewujudkan kasih itu dimanapun kami ada. Kami akan terus selalu hidup dalam rancangan Tuhan, mengikuti setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kami mau. Kami menjalani segala sesuatu dalam tuntunan Tuhan, sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah untuk damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Kuduskanlah apa yang sudah kami beri, supaya bisa dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada. Sambil tetap ajarkan dan mampukanlah kami mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih tetap menjaga dan melindungi kami semua, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan menikmati kehidupan. Maka kami mohon biarlah kasih dan penyertaan-Mu Tuhan boleh terus kami nikmati, baik secara pribadi
maupun orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Kehidupan kami semakin diberkati dengan kesehatan, kekuatan, keselamatan, bahkan umur yang panjang dalam perkenanan Tuhan. Kehidupan keluarga kami tetap ada dalam kerukunan, kedamaian dan keharmonisan yang saling mengasihi, menyayangi, menghargai dan menghormati dan terus memuliakan Tuhan. Engkau juga tahu apa yang sedang dan sementara kami gumuli dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga. Kami yakin dan kami percaya Engkau memahami kami, Engkau tahu apa yang terbaik, Engkau pun memberikan jalan keluar atas setiap gumul juang dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, selalu bisa melakukan apa yang terbaik dalam kehendak-Mu. Keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di Gemim Ebenezer Tatelu semakin diberkati dan menjadi berkat. Memberkati setiap usaha pekerjaan, memberkati setiap cita-cita, harapan dan kerinduan, bahkan memberkati rencana-rencana kehidupan kami ke depan. Dalam kehendak Tuhan itu pun terlaksana. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Biarlah kami semua tetap diberikan keutuhan dan kebersamaan sebagai gereja Tuhan. Kami tetap mampu melaksanakan tanggung jawab kami, peran dan fungsi kami, panggilan kami sebagai gereja Tuhan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Untuk persekutuan Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, di tengah berbagai program-program pelayanan yang sudah dan sementara kami kerjakan, tapi yang juga nantinya akan kami laksanakan bersama, kami mohon juga tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kemudahan dan kelancaran untuk satu program pelayanan gereja Tuhan, pelantikan dan serah terima Ketua Badan Pekerja Jemaat yang baru. Kami mohon juga kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Bapak Ferry Umpung untuk bisa terus melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru, tetapi juga memberkati pendeta yang baru dalam pelayanan di tengah-tengah Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, Ibu Pendeta Susani Pelengkindangin. Biarlah kami boleh bekerja sama dalam melayani Tuhan. Terima kasih juga memberkati badan pekerja, majelis jemaat, para pendeta, seluruh pelayan khusus, bahkan kostor pegawai gereja, semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami saling bahu-membahu bekerja sama untuk bisa terus melanjutkan tugas-tugas pelayanan di tengah pergumulan kami yang ada saat ini. Kami yakin dan kami percaya hanya nama Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan Gemim Ebenezer Tatelu, mulai dari anak-anak yang sampai yang sudah lanjut usia, berkenan diberkati selalu oleh Tuhan dengan apa yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang boleh berhari ulang tahun, bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang boleh dinyatakan lulus dalam pendidikan ataupun yang boleh melanjutkan pendidikan. Kami percaya juga Tuhan punya rancangan yang terindah dalam kehidupan mereka. Tetapi juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun ada di rumah sakit. Tuhan berikan mereka semua kesehatan, berkati mereka, kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka dan dipulihkanlah mereka dalam sakit mereka saat ini. Secara khusus juga kami tetap berdoa untuk Ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, Bapak Penatua Henry Waluko yang mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Tuhan berikan ia apa yang dibutuhkan saat ini, pulihkan dan sembuhkanlah bagian-bagian tubuh yang mengalami luka. Engkau berkati setiap makanan, minuman dan obat-obatan, bahkan setiap upaya untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Kekuatan iman dan pengharapan tetap ada dalam kehidupan Bapak Penatua bersama dengan keluarga, dan mereka yakin bahwa Allah Maha Kuasa mampu dan sanggup untuk bisa memberikan kesembuhan bagi Bapak Penatua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang dan bergumul dengan apa yang sedang dan sementara ada saat ini, penyebaran virus COVID-19. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau tahu yang terbaik. Kami mohon tetap jaga lindungi kami Tuhan.
Engkau berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami tahu bagaimana harus melewati pergumulan saat ini. Dalam keyakinan iman, Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Engkau jauhkan kami dari virus ini. Biarlah juga Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan karena virus ini. Tetapi juga berkati mereka yang berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya juga setiap upaya-upaya yang dilakukan diberkati, pemerintah kami pun diberkati ketika mereka mengupayakan yang terbaik dalam penanganan COVID-19 ini. Berkati mereka semua Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau sanggup dan mampu untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan tetap ajarkan kami untuk terus mencari Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan ini, dan semakin mengikatkan diri dalam persekutuan bersama dengan Allah. Berkatilah juga pemerintah kami yang ada di desa Tatelu, hukum tua bersama dengan seluruh aparat desa, mereka yang terlibat dalam pelayanan pemerintahan ini. Taruh roh hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka dalam takut akan Allah. Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi, bukan kehendak kami. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan Allah. Ini kami yang bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang sudah mengajarkan kami doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, diundang kita semua untuk berdiri. Kita tutup ibadah kita di saat ini. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi lagu Allah Itu Kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah kita, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Damai di hati. Shalom. Shalom.